17 Oktober 1952, meriam diarahkan ke Istana Negara. Saat itu Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution, dan 7 orang Panglima Daerah menggerakkan massa menuntut Presiden Soekarno membubarkan DPRS. Pemicunya adalah pemilu yang terus tertunda, sehingga memunculkan konflik politik yang makin tajam. Soekarno menolak dan Nasution dipecat. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Beberapa tahun kemudian, November 1958, Jenderal Nasution mencetuskan ide Dwi Fungsi ABRI. Di era Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI makin menguat. Tapi menurut Jenderal Nasution, Dwi Fungsi ABRI telah menyimpang dari ide awalnya. Rezim Soeharto menempatkan ABRI sebagai penopang kekuasaannya. Selain sebagai penjaga keamanan negara, militer juga dilibatkan dalam urusan politik. Dua peran inilah yang dikenal sebagai konsep Dwi Fungsi ABRI. Menurut Soeharto, Dwi Fungsi ABRI diperlukan demi terciptanya stabilitas sosial dan politik. Sejak itu militer selalu ada di setiap urusan sipil, dan pendekatan keamanan yang digunakan memunculkan banyak pelanggaran HAM. Supremasi sipil runtuh, gantinya adalah supremasi militer. Mei 1998, gerakan reformasi lahir. Salah satu tuntutannya adalah cabut Dwi Fungsi ABRI dan kembalikan militer ke barak. Gerakan ini berhasil menggulingkan rezim otoriter Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti
Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Kekhawatiran rakyat akan kembalinya supremasi militer tak dianggap penting oleh pemerintah dan DPR. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Kembalikan TNI ke Barang. Kembalikan TNI ke Barang. Kembalikan TNI ke Barang. Kembalikan TNI ke Barang. Kita bisa masuk. Kita saksikan RUU TNI sudah disahkan oleh DPR. Apakah kita sebagai rakyat Indonesia merasa diwakilkan oleh mereka? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan PRT sudah memperjuangkan pengesahan RUU PPRT selama 21 tahun dan hari ini kita melihat fakta revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 diketok palu dalam hitungan hari, kawan-kawan. TNI punya sejarah kelam, kita punya sejarah berdarah, kawan-kawan. Bagaimana di masa Orde Baru banyak rakyat masyarakat sipil yang dibantai seperti hewan. Di Papua yang menjadi guru, yang menjadi petugas kesehatan TNI Polri sebelum RRU ini disahkan, kawan-kawan. Di Papua yang menjalankan program bergizi, makan bergizi gratis itu TNI, kawan-kawan. Bahkan proyek strategis nasional di Merauke itu adalah TNI yang menjadi alat-alat proyeknya. Yang menjalankan alat berat, yang menjadi petani semuanya TNI. Semua bullshit negara ini. 1, 2, 3 tarik! Revolusi! Revolusi! Revolusi!
dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus.